Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari anak-anak elit yang kalau ke kantin bayarnya itu make poin, bukan pakai uang asli. Dan langsung aja lah, mari kita coba bahas mengenai episode ke-6 dari animenya Classroom of the Elite untuk musim ketiganya itu sendiri. Spoiler ya, tentu aja, video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler, jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, jadi preview untuk episode terbarunya udah keluar ya, dan menampilkan begitu banyak momen dari adaptasi untuk volume ke-10 dari light novel tahun pertamanya, dimana di episode ke-6 kali ini tuh sendiri dibuka dengan pemberitahuan mendadak oleh Chibashira Sensei mengenai ujian tambahan sebelum ujian khusus akhir semester, dimana ujian kali ini tuh sendiri memungkinkan akan adanya anak dari kelas 1C yang akan di DO karena aturan yang ditetapkan oleh sekolah itu sendiri. Ya, jadi singkatnya, anak-anak kelas 1 akan diberikan hak khusus suara sebanyak 6 buah. 3 suara untuk pujian dan 3 suara untuk kritikan, dimana setiap siswa nantinya akan memberikan hak suara itu kepada siswa lain. Dan tentu aja, siswa yang mendapatkan suara kritikan terbanyak akan langsung di DO. Dan siswa yang mendapatkan banyak banget itu suara pujian berhak mendapatkan hak khusus untuk melindungi dirinya dari DO yang akan terjadi di masa depan. Cukup harga yang murah gitu kan untuk seseorang yang harus dikeluarkan ataupun dibuang nantinya. Nah, tidak ada pertolongan dari Chibashira Sensei pada ujian kali ini karena setiap siswa harus memikirkan pilihannya itu sendiri. Dan tentu aja itu membuat satu kelas itu menjadi panik banget karena harus ada satu orang yang keluar dari kelas mereka. Cemas kode Yamagot. Nah, di dalam keributan tersebut, Sudo dan juga Koenji adalah yang paling panas banget pembicaraannya. Dimana Sudo bilang kalau Koenji adalah orang yang tidak pantas berada di kelas 1C tersebut dan layak untuk dikeluarkan karena tidak pernah membantu kelas dalam proses ujian apapun selama ini gitu kan. Namun kali ini tuh Koenji bilang kalau ia akan membantu kelas di 2 tahun ke depan jika mereka itu tidak memberikan suara kritikan kepada dirinya. Nah, di sini Hirata mencoba untuk menenangkan suasana ya gitu kan. Namun ya karena banyak yang berpikir kalau Hirata tuh udah pasti aman karena banyak orang yang suka sama si Hirata, terutama itu di kalangan gadis-gadis gitu kan. Udah pasti di ujian kali ini tuh Hirata pasti aman banget lah gitu. Nah, keributan pun akhirnya selesai ya saat Horikita ini tuh mencoba untuk menenangkan mereka semua dan Horikita akan mencari jalan keluar untuk ujian kali ini. Dan suasana kelas pun menjadi seperti perang dingin pada saat itu. Banyak orang yang mencoba untuk membuat circle mereka itu masing-masing demi keselamatan mereka di ujian nantinya. So, di waktu yang berbeda, grup Ayano-Koji kembali lagi berkumpul, di mana di sini Sakura mengatakan kalau ia sangat takut banget jika harus dikeluarkan. Dan tentu aja di sini anggota yang lain mencoba untuk menenangkan si Sakura. Tenang aja deh, waktumu masih ada musim depan gitu. Nah, asik-asik ngobrol soal masalah siapa yang akan mereka berikan suara kritikan. Tiba-tiba aja di sini Horikita datang gitu kan. Dan di sini ada Ryuen juga yang sedang baca buku di salah satu sudut ruangan. Dimana kelompok Ayano yakin kalau Ryuen sudah pasti akan dikeluarkan pada ujian kali ini, mengingat dia itu sangat tidak disukai oleh banyak orang. Tapi ya berbeda dengan Horikita dan Ayano yang tiba-tiba aja itu mendekatin si Ryuen. Ya, setidaknya itulah apa yang ada pada previewnya kali ini. Dimana di sini Horikita menanyakan kepada si Ryuen gitu kan apa yang akan dia rencanakan pada ujian kali ini. Dan Ryuen menjawab kalau ia tidak punya rencana apapun untuk menghadapi ujian kali ini dan hanya akan melihat akhir dari hasil ujiannya. Ya, di sini Ryuen itu udah mulai jinak gitu kan. By the way, di sini Ryuen itu manggil Ayano dengan sebutan kotoran ikat emas gitu kan, dimana di sini Ryuen itu berkata seperti itu kepada si Ayano meskipun dia itu tidak berani menatap Ayano ini tuh secara langsung. Ya, pura-pura sangar aja lah dia tuh di sini gitu kan. Padahal mah dia udah tahu kalau dia tuh nggak bisa lawan si Ayano-Koji itu sendiri. Makanya dia pura-pura keras aja gitu kan. Nah, di sini sebenarnya kedatangannya si Horikita untuk menemui si Ryuen itu untuk memastikan apakah Ryuen itu punya rencana khusus untuk menyelamatkan teman-temannya. Iya, karena si Ryuen ini tuh sudah tidak tertarik lagi ya dengan konflik kelas gitu kan, makanya dia bilang dia nggak punya rencana apapun. Dan tentu aja itu bikin si Horikita ini tuh jengkel lalu meninggalkan si Ryuen itu sendiri. So, keesokan paginya Ichinose ini tuh nungguin si Ayano ya untuk pergi berangkat ke sekolah itu bareng-bareng bersama-sama gitu kan, dimana di sini Ichinose sudah mulai menyukai si Ayano-Koji. Namun bukan itu masalahnya. Masalah sebenarnya itu adalah pada anak kelas B itu sendiri, dimana sejauh ini tuh anak kelas B itu sangat solid banget, namun mereka harus mengorbankan satu orang anak kelas untuk bisa mengakhiri ujian kali ini. Dimana di sini Ayano berpikir kalau Ichinose akan mengorbankan dirinya sendiri untuk kelas dan Ayano langsung melarangnya. Oh ya, di sini tuh peng-DO-an juga bisa digagalkan ya dengan menebus hal tersebut itu dengan poin sebesar 20 juta poin pribadi.
Nah, saat Ichinose dan Ayano berpisah, Ayano Koji itu tiba-tiba aja tuh didatangi sama si Asahina, anak kelas 2A yang Ayano temui di camp pelatihan campur sebelumnya. Di mana Asahina berkata kalau ia punya informasi penting, di mana informasi itu adalah Ichinose yang akan meminjam poin pribadi dari Shinagumo untuk menyelamatkan teman satu kelasnya nanti yang gagal pada ujian kali ini. Dan tentu aja imbalan dari hal tersebut itu membuat Ichinose itu harus bersedia menjadi pacarnya Shinagumo gitu kan, dan itu aneh banget gitu kan, kayak beli pacar gitu. Enak banget gitu kan jadi ketua OSIS gitu. Nah, bukan hanya bertemu dengan si Asahina aja, di sini juga Ayano bakalan bertemu dengan si Arisu dan juga Kamuro. Dan seperti biasa, Arisu meminta waktu untuk ngobrol bareng si Ayano Koji. Dimana pada saat itu awalnya Ayano Koji ini tuh menolak gitu kan, karena udah ada janji sama Hirata sebelumnya. Namun Arisu meminta Ayano untuk bisa memberikannya tuh waktu, setidaknya tuh untuk berjalan keluar sekolah bareng-bareng sambil ngobrol gitu. Dan tentu aja di situ Arisu menyuruh Kamuro untuk pulang lebih dulu, karena si Arisu ini tuh nggak pengen obrolannya itu didengar sama si Kamuro itu sendiri. Nah, pada percakapan kali ini tuh sendiri, Arisu mengajukan untuk menunda pertarungan mereka karena ujian suara itu cukup mengganggu dirinya di kelas 1A itu sendiri. Ya tentu aja Ayano juga menyetujuinya gitu kan mengenai genjatan senjata tersebut. Ya, lagian ini pertarungan antar teman satu kelas, bukan pertarungan antar kelas. Jadi ya mereka nggak bisa bertarung gitu kan. Jadi pertarungannya bakalan ditunda sampai ada pertarungan ya antar kelas lagi gitu. Nah, kemungkinan episode ke-6 kali ini sendiri bakal ditutup dengan kesepakatan antara si Ayano Koji dan juga Arisu untuk tidak melakukan pertandingan dulu dan menundanya hingga pertarungan antar kelas kembali lagi digelar. Ya, jadi ini episode ke-6-nya itu sendiri akan menceritakan mengenai bab pertama sampai dengan bab ketiga bagian akhir untuk adaptasi light novel volume ke-10-nya itu sendiri, dimana aku pikir bagian dimana Ayano Koji akan ngobrol bareng si Hirata akan disimpan untuk episode ke-7-nya nanti. Ya, karena percakapan itu akan sangat intens banget. Sebelum akhirnya Hirata mengajukan pindah tempat ke kamarnya untuk curhat mengenai kelas dan juga masa lalunya. Tapi ya bisa aja hal itu juga akan dimasukkan di bagian-bagian akhir pada episode ke-6-nya itu sendiri kalau pihak studionya ini tuh ingin memaksimalkan adaptasi volume ke-10 itu sendiri, khususnya di bagian bab ketiganya itu sendiri. Soalnya nanggung banget gitu kan, apalagi nanti ada juga bagiannya si Ichinose. Dimana semua hal itu bisa kita lihat nantinya pada episode ke-6 dari animenya Classroom of the Elite itu sendiri untuk musim ketiganya yang bakalan kembali tayang nanti pada tanggal 7 Februari 2024. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya tuh di aplikasi Beastation lah gitu kan, tempat nonton anime kesayangan kita semua walaupun rada-rada premium. Dan ya, akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.